Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa. Pada hari ini kita akan membahas atau mengangkat sebuah topik atau tema juga ini yang saya kira terkait dengan BUMDes juga terkait dengan laris dari Kode Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama bermitra dengan ini dan ini adalah bagian dari mitra bisnis kita. Dan pada hari Rabu tanggal 25 Juni ini juga luar biasa kaitannya dengan berbagai macam perkembangan di baik kebijakan maupun kondisi di masing-masing kabupaten dambangan kita atau desa-desa kita. Ya, eh, pada pagi hari ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama Ketua Umum RPDN yaitu Pak D. Suryo Koco juga kawan kita yaitu Cak Itong dari sekretaris atau sekretaris dari eh, chapter pendamping desa. Kita sapa dulu kawan-kawan semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Itong. Selamat pagi, Mas Maruti. Wah, ini sayang saya di ini luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita semuanya kaitannya dengan topik pada pagi hari ini dan harapan kami juga BUMDes tema-tema terkait BUMDes ini juga kita sampaikan ini. Hari ini pun kami share di paguyuban BUMDes di kabupaten kami. Harapan kami juga bisa ikut bergabung rekan-rekan BUMDes dan akan memberikan kemanfaat bagi BUMDes dan warga di desa. Eh, Monggo Pak Dikoco untuk mengantarkan terkait dengan topik pada pagi hari. Dipersilakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini mungkin lebih pada kita ingin berbagi tentang apa salah satu unit bisnis yang sedang coba kita kembangkan di Kode Indonesia. Kode Indonesia itu apa? Kode Indonesia adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang sudah berdiri dari 10 November 2021. Jadi kode Indonesia ini tidak terkait langsung dengan koperasi desa, tetapi kode Indonesia ini merupakan koperasi primer, anggotanya orang per orang dari kawan-kawan apa yang peduli dengan desa dan punya semangat membangun dari desa dengan cara berkoperasi yang sebenarnya. Kenapa ada kata berkoperasi yang sebenarnya? Karena memang ada bagian dari prinsip-prinsip koperasi yang pada saat kita mendirikan, kita melihat ada prinsip-prinsip koperasi yang tidak dijalankan dengan sebenarnya. Dan kemudian ketika sekarang ada koperasi desa, memang menjadi ruang untuk bisa kita memper, memperbincangkan atau mungkin apa ya mengkritisi apakah memang koperasi desa ini berkoperasi yang sebenarnya atau enggak dan seterusnya. Ini cerita yang lain mungkin tidak di forum kali ini. Oke, kita ke bicara tentang laris. Laris itu apa? Sebenarnya awal kita dulu apa di komunitas desa Indonesia, Kode Indonesia, kita mengembangkan satu platform aplikasi untuk transportasi online atau ojek online itu dengan nama Bendi. Kemudian ada satu proses di mana kita mengajak kawan-kawan yang apa bisa untuk berpartisipasi sepertinya agak agak apa agak kurang menarik sehingga kemudian agak tiarap sebentar lari apa bendi kemudian terpikirlah tentang perkembangan-perkembangan selanjutnya terpikir tentang bagaimana ada inspirasi dari salah satu kawan tentang bagaimana
Taobao di Cina itu luar biasa sebagai marketplace lokal dan kemudian apa kita melihat isu yang kemarin sempat hit adalah tentang nasib kawan-kawan mitra dari ojek online. Jadi ternyata ada potongan yang sangat luar biasa dari teman-teman mitra ojek online itu sampai 25% yang punya yang punya tenan atau menjadi mitra yang jualan makanan atau apapun itu ternyata potongannya juga lumayan besar, 25 sampai 30% kalau nggak salah. Sehingga di beberapa tempat mereka apa menaikkan harga ketika di aplikasi. Jadi itu yang kemudian kita coba cermati apa ini yang coba kita memberikan solusi alternatif. Nah, dari situ kemudian kita cari tahu Taobao itu apa. Taobao itu kalau dalam bahasa bebasnya adalah apa harta karun. Jadi mencari harta karun. Jadi Taobao itu ada istilahnya ya semacam penamaan untuk harta karun itu pencarian harta karun itu dengan nama Taobao. Dalam perenungan itu kemudian terpikir apa ini nama yang mungkin apa terkoneksi dengan apa masyarakat ini gampang memahami tetapi kemudian enak untuk menyampaikan pesan. Kalau Taubo itu lebih pada ladang harta karun, maka kemudian jadi kepikiran apa nama yang mungkin kita bisa pilih. Kemudian terinspirasilah dari itu kita berpikir laris. Laris itu satu sisi dalam bahasa Jawa itu adalah laku gitu kan. Tetapi ketika kemudian laris itu belakangnya ah, pakai Z, ini akan jadi beda gitu kan. Pembedanya di situ. Laris itu kita ambil kependekan dari ladang rezeki. Jadi laris ini kita harapkan menjadi satu platform aplikasi untuk menjadikan ladang rezeki. Nah, karena memang orientasi kita pada penguatan ekonomi lokal, maka kemudian kita berpikir tentang bagaimana mensinergikan para pihak. Kenapa, kenapa berpikir mensinergikan para pihak? Karena memang tahun ini kita sedang mencoba mematangkan satu konsep di mana Koperasi Kode Indonesia yang awalnya adalah Koperasi Primer Nasional, kami berpikir untuk kemudian merubah sistem koperasi yang tadinya adalah koperasi primer nasional, kami berpikir untuk mengembangkan ini menjadi koperasi multi pihak. Jadi akan ada para pihak di dalam koperasi itu. Jadi kalau koperasi primer anggotanya adalah orang per orang. Artinya Cak Itong punya satu suara, Mas Panudi satu suara, saya satu suara, kawan-kawan satu suara. Pada saat rapat anggota, maka kemudian akan kebayang ketika ini akan menjadi koperasi yang sangat besar. Taruh kata nih kita punya anggota 10.000 atau kita punya anggota 50.000. Itu akan menjadi satu kesulitan tersendiri untuk kemudian bagaimana melakukan proses rapat anggota. Apalagi kita tersebar di seluruh Indonesia. Kalau koperasi desa mungkin menjadi gampang karena tinggal ngumpul di balai kelurahan udah selesai, balai balai desa udah selesai. Nah, tapi ini beda. Itulah yang kemudian menjadi dasar kita untuk bagaimana mengembangkan atau merebranding Bendi menjadi laris, tetapi dengan konsepsi-konsepsi yang coba kita lebih perbarui. Dan karena kita juga sudah mencoba mengembangkan rumah BUMDes kemarin, maka menurut kami ya ini menjadi bagian yang modal sosialnya atau modal komunitasnya udah dapat. Ekosistem yang kita bangun, ekosistem ekonomi desa
itu sudah kita mulai dengan apa rumah BUMDes. Jadi dari sanalah kemudian kepikiran untuk bagaimana ini kita bisa rebranding, relaunching, untuk kemudian ini bisa menjadi kemanfaatan untuk kawan-kawan semua. Nah, memang ada bagian-bagian yang kemudian kita perlu berproses. Perlu berproses dalam artian bahwa hari ini aplikasi ya, itu ketika akan dirilis di Google Play itu ada satu proses yang disebut sebagai pengujian tertutup. Jadi aplikasi ini perlu dilakukan pengujian tetapi secara tertutup sebelum Google mengizinkan untuk kemudian itu dipublish. Karena memang mungkin kebijakan-kebijakan sebelumnya publish di App Store itu kan gampang. Nah, sekarang udah tidak segampang itu, dia melakukan pengecekan yang lebih rigid untuk kemudian sebelum aplikasi itu dirilis. Nah, posisi kita saat ini secara platform aplikasi kita sudah siap untuk dilakukan pengujian tertutup. Nah, pengujian tertutup ini kita membutuhkan orang-orang yang siap untuk menjadi penguji. Sebenarnya kalau sekedar pensiasatan ya gampang saja. Artinya kita bikin berapa akun beberapa akun Gmail, kemudian kemudian mencoba mendownload dan didaftarkan sebagai penguji tertutup ya bisa saja. Tapi kita berpikir karena memang semangat kita ini pengen berkooperasi yang sebenarnya ya kita mencoba untuk dari awal mengajak kawan-kawan. Nah, siapa yang nanti terlibat di sana, kemudian apresiasi apa dan seterusnya, itu bagian yang nanti kita akan apa perbincangan lebih dalam. Setidaknya mereka-mereka yang menjadi penguji itu pasti akan mendapatkan privilege untuk kemudian terhadap bisnis ini. Setidaknya itu yang kita bayangkan. Mas Panudi, Caiton dan kawan-kawan, saya coba sharing share presentasi ya supaya bisa ada gambaran tentang tentang ini seperti apa dan seterusnya. Izin saya share. Nah, laris itu seperti yang tadi saya sampaikan, laris adalah ladang rezeki desa. Kenapa kita membawa desa? Karena memang kode Indonesia dan gerakan-gerakan kita memang fokus orientasinya kemarin adalah bicara tentang desa. Nah, kemudian semangatnya adalah membangun ekonomi digital desa berbasis kemandirian dan solidaritas. Jadi solidaritas antar antar pemangku kepentingan dan antar shareholder atau mereka-mereka yang ada di desa. Oh, sorry, belum saya. Oke, jadi kelaris ladang rezeki. Jadi kalau dari logonya ada ketahuan bahwa ini adalah apa keranjang belanja dan ada rodanya. Jadi ini bagian dari transportasi dan apa apa transaksi. Nah, ide dari Laris ini semangatnya adalah visinya adalah kedaulatan ekonomi desa berbasis teknologi digital yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan. Kenapa inklusif? Karena ini terbuka siapa saja untuk kemudian bisa bergabung. Kemudian kenapa mandiri ya? Karena ini akan kita jadikan sebagai platform yang dimiliki bersama-sama, yang kemudian masing-masing pihak punya tanggung jawab untuk pengelolaannya secara khusus, kemudian berkeadilan. Kenapa berkeadilan? Karena konsepsi kita lebih pada berbagi manfaat, tetapi tidak memberatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, misi kita memberdayakan pengusaha di desa, memperluas akses pasar, logistik komunitas, menciptakan lapangan kerja lokal,
menghubungkan ekosistem ekonomi desa secara digital. Laris adalah aplikasi digital pemberdayaan ekonomi melalui layanan marketplace produk desa, kemudian kurir lokal dan transportasi online, juga jasa antar jemput, pemesanan dan pemesanan dari jasa komunitas. Jadi sangat mungkin ketika secara digital pelayanan di pelayanan KTP mamanya atau pelayanan surat menyurat, kemudian ada yang butuh secara fisiknya, ya bisa juga kemudian menggunakan platform Laris ini untuk kemudian menggunakan jasa layanan untuk mengambil surat di kantor desa atau mungkin belanja ke apotek desa, umpama seperti koperasi sudah ada dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi belanja-belanja mungkin untuk yang tidak punya waktu atau mungkin sibuk itu bisa kemudian menggunakan jasa layanan layanan antar yang ada di sini. Mengintegrasikan potensi desa dalam satu platform digital yang pro rakyat. Mungkin bahasanya ini terlalu tinggi ya pro rakyat, tetapi sebenarnya bukan dalam konteks kemudian ini bahasa-bahasa langit, tetapi ya memang ini ruang yang sangat terbuka untuk kita kembangkan uh, pemanfaatannya untuk masyarakat di desa. Nah, di dalam Laris ini ada beberapa akun, adalah akun pengguna. Akun pengguna itu dari pengusaha, mungkin yang punya warung nasi atau warung terkata ini tukang rujak gitu kan. Kemudian ada kurir atau supir dan kemudian ada pelanggan. Nah, disinilah lingkaran itu saya pikir kawan-kawan juga sudah sangat paham karena sekarang kan ada apa beberapa platform ya tentang itu ya. Kemudian layanannya ada produk, ada jasa, ada transportasi. Jadi jasa ini bisa saja mungkin jasa pembuatan apa atau taruh kata nih mau mencari tukang pijat gitu kan. Nah, tukang pijatnya ada di mungkin kalau sementara ini ada yang kemudian mencari karena udah tahu kemudian tinggal telepon. Tapi ada juga yang kita nggak pernah membayangkan bahwa kita butuh tukang pijat urut karena kesleo atau kecetit atau jatuh atau apa sehingga butuh tukang urut. Mungkin ya kemarin-kemarin lebih pada kemudian cari tahu nih siapa yang bisa untuk ini dan seterusnya. Tapi dengan aplikasi ini ketika mereka meregistrasi atau mendaftarkan sebagai pengusahanya atau penyedia jasanya tukang pijat maka kemudian bisa dicari menggunakan aplikasi. Kemudian fitur yang lain ini berbasis GPS real time. Jadi ketika perjalanan sampai di mana dan seterusnya itu bisa terpantau. Nah, ini yang akan membedakan kita dengan platform yang lain. Kalau yang lain kemarin kita lihat adalah semua kemudian terkoneksi dengan e-wallet. Artinya kalau kata memang ada opsi tunai, tapi kemudian ada juga opsi e-wallet. Nah, kita lebih mendorong untuk pembayaran dengan dua metode. Satu kris, satu tunai. Kris itu taruh kata gini, umpama nih orang-orang pada tidak punya uang cash gitu kan. Maka ketika pakai jasa layanan antar ojek mamanya, cara bayar dia kalau nggak pakai kris, maka si driver ini tinggal menunjukkan krisnya, kemudian yang tidak punya cash, tinggal scan barcode bayar berapa udah selesai. Artinya menggeser menggeser tunai ke digital itu dengan menggunakan kris tidak tertanam di aplikasi. Kenapa ini menjadi satu pilihan sampai hari ini kita jadikan pilihan itu? Karena ketika kemudian menggunakan platform e-walletnya, maka ada kebutuhan untuk lebih ada kebutuhan untuk orang-orang yang melakukan handling itu dan kemudian ada perizinan-perizinan yang lebih lebih dalam tentang itu.
Nah, kemudian untuk notifikasi dan riwayat, ini semua transaksi dari para pengguna ini akan tercatat di aplikasi. Model bisnisnya kayak apa nih Pak D? Model bisnis dari Laris ini yang membedakan adalah kalau kemarin, kalau yang sekarang beredar ini mungkin ada yang mengembangkan ini di lokalan gitu kan, ah, fee transaksi karena dia menggunakan apa semuanya masuk ke e-wallet, maka kemudian dia menggunakan fee transaksi ada yang paling apa mungkin sampai 10 apa untuk beberapa yang lokalan itu 10-15%. Kemudian kalau yang nasional itu kita bisa tahu dari pemberitaan-pemberitaan bisa sampai 25-30%. Yang menurut saya ini cukup memberatkan. Bayangkan ketika orang mendapatkan jasa untuk kemudian apa pengantaran apa pengantaran atau mendapatkan jasa untuk dia mengantar orang gitu kan, mengantar anak sekolah umpamanya. Di tagihan konsumen itu 25.000. Ketika diterima oleh driver 25 dikurangi 30%. Kan udah kebayang itu lumayan besar tuh. Nah, kalau sehari, anggap kata ada 25%. Kalau sehari dia bisa mendapatkan nilai transaksi 100.000, kan berarti udah 25.000 sendiri di apa harus dipotong oleh aplikasi. Nah, sementara ketika kemudian dia sebulan ini kerja 20 hari, udah kebayang 25.000 kali 20 udah 500.000 sendiri hanya untuk kemudian bayar ke ke aplikasi. 500.000 kan angka yang lumayan juga, artinya ketika mungkin itu apa untuk belanja aja udah dapat beras berapa kilo dan seterusnya kan gitu. Nah, ini yang kita coba apa bahasa tadi pro rakyat itu ya dengan kita tidak membebani, tidak melakukan penghisapan lah. Kalau bahasanya Caiton kan kayak gitu. Jadi tidak melakukan penghisapan. Artinya kalau bahasanya Mahatma Gandhi itu eh, adalah dosa sosial. Ketika kita tidak berkeringat dan kemudian kita mendapatkan upah atau mendapatkan uang dari situ. Nah, kita mencoba untuk ya kita aplikasi ini perlu dipelihara ya, perlu ada effort ya, berkeringat ya, tetapi ya tidak kemudian semena-mena kira-kira kayak gitu. Dan konsepnya nanti adalah iuran bulanan untuk pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah pengusahanya dan driver. Jadi untuk bisa tetap aktif nanti tukang rujak umpamanya itu dia beriurnya berapa tiap bulan dan seterusnya itu pasti kita berpikir untuk tidak memberatkan. Kemudian dana iuran itu buat apa? Dana iuran itu untuk operasional aplikasi dan pengembangan layanan komunitas. Nah, ini bagian-bagian kemanfaatan yang kita coba lihat bahwa tentang bagaimana akses pasar jadi lebih luas. Taruh kata nih saya hitung di rumah pengen pengen apa pengen jajanan tertentu gitu kan. Kadang-kadang karena si ibunya penjual ini jadwal bukanya nggak jelas, kan ada kekhawatiran buka atau enggak. Nah, dengan cara ini maka kemudian akan ternotifikasi orang kan bisa melihat oh, bahwa ini sekarang buka berarti tinggal pesen tanpa harus effort ke sana ngantri dan seterusnya. Nah, kemudian mengurangi pengangguran lokal ini sih sebenarnya lebih pada mungkin pengangguran tertutup ya, artinya pengangguran tidak kentara. Taruh kata ada orang yang hari-hari sepertinya sibuk tapi tidak menghasilkan apapun gitu kan. Atau kemudian di ru- apa jam-jam khusus dia memang tidak ada kegiatan sementara dia punya motor. Nah, ini bagian yang kemudian bisa terkoneksi menjadi driver untuk kemudian taruh kata oh, mau berangkat ke kantor atau apa berangkat ke tempat kerja kemudian aplikasinya dihidupin
Siapa tahu ada tetangga yang mau ikut barengan jalan. Ketika mungkin yang kemarin-kemarin kalau ikut barengan jalan itu konsepnya nunut satu sisi kadang yang ditumpangi itu merasa nggak nyaman, yang numpang juga mungkin berasa nggak enak dan seterusnya. Ya dengan cara seperti ini kan bisa saja kalau yang akan numpang itu memang ada ongkos ya dia tinggal cari aja yang kebetulan searah dia bisa bisa ambil dan seterusnya kira-kira seperti itu. Kemudian penguatan solidaritas ekonomi setidaknya dengan cara-cara seperti ini ya peran bagaimana kita mempromosikan produk-produk dari mereka-mereka yang masih baru dan seterusnya nanti juga dilakukan kemudian distribusi logistik untuk program sosial. Jadi mungkin seperti yang kemarin-kemarin mungkin kalau apa bantuan itu kemudian apa orang-orang yang akan mendapatkan bantuan itu suruh datang nih ke kantor desa kemudian ngantri dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini bisa saja proses proses bantuan itu diantarkan kemudian bebannya nanti menjadi ada biaya pengantaran tetapi sekaligus memastikan ini terkirim nanti akan ada notifikasi atau akan ada pelaporan-pelaporan itu bagian-bagian yang nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Nah, integrasi kelembagaan apa saja ini lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Jadi setidaknya ada tiga kelembagaan yang ada di dalam Laris ini. Satu Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini ibarat kata sebagai inisiator dan kemudian nantinya kalau perlu ada mitra pelatihan dan membuat standar operasional prosedur dan seterusnya. Kemudian BUMDes dan pemerintah desa. Kenapa BUMDes? Karena ketika kemudian kita kita apa memberikan layanan jasa, yang menjadi penting kan adalah kualitas layanan. Kualitas layanan ini menjadi penting. Kualitas layanan menjadi penting, maka perlu ada quality controlnya kan kira-kira seperti itu. Nah, quality control inilah yang kemudian kita harapkan dengan lokalitas tadi yang memastikan bahwa oh nama ini memang benar, oh motornya ini benar, kemudian oh karakternya ini memang baik dan seterusnya. Itu verifikasi atau validasinya dari teman-teman BUMDes. Nah, kemudian ketika apa tempat-tempat yang akan melakukan penjualan melalui aplikasi, maka yang melakukan quality control adalah teman-teman dari BUMDes. Oke, ini layak, oke, ini boleh dan seterusnya. Ketika kemudian ada komplain, handling komplainnya, kalau kata nih, oh ratingnya kok di rating jelek dan seterusnya. Ini nanti peran BUMDes untuk melakukan pembinaan. Jadi menyampaikan ke toko, umpamanya atau ke warung, lagi beberapa kali pada komplain ki rujak sampean ora standar umpamanya. Atau ternyata ada buah-buah yang potongannya kurang bersih dan seterusnya. Inilah bagian dari peran BUMDes di sana. Kemudian pemerintah desa ini lebih pada fasilitator atau memfasilitasi mungkin kalau memang ada artinya gini ya. Kan bisa jadi sekarang sudah ada nih ojek online dan seterusnya. Atau sekarang sudah ada ojek pangkalan dan seterusnya. Nah ini bagaimana pemerintah desa memfasilitasi untuk kemudian platform ini bisa berjalan dengan kemudian tidak tidak berseteru atau tidak tidak ada keributan dengan teman-teman dari ojek pangkalan umpamanya. Kira-kira itu. Nah, kemudian nanti rencana pengembangannya kita juga sudah mulai menjajaki kemarin kebetulan Kode Indonesia sebagai superagen dari 46, maka ada potensi untuk kemudian ada modul-modul pinjaman mikro nih.
ke mungkin ini bukan ke ke koperasi atau mungkin bisa juga ke anggota-anggota kita. Karena kemarin salah satunya yang saya bisa sampaikan ketika apa kredit usaha rakyat itu bisa melalui agen 46. Kita kebetulan super agen 46, jadi teman-teman bisa mengembangkan agen 46 melalui jaringan kode Indonesia dan kemudian agen 46 ini bisa menjadi tempat rujukan untuk ketika akan melakukan pinjaman. Bahkan agen 46 juga kemarin kita sedang prepare untuk mendiskusikan supaya agen 46 ini mendapatkan fasilitasi pinjaman. Kemudian e-learning untuk pengusaha, artinya kita akan mencoba memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pengusaha, apa, taruh kata tenan-tenan yang ada di situ, itu dengan apa, mungkin edukasi bagaimana packing, bagaimana higienis, bagaimana apa, bagaimana kemudian mengatur apa, pelayanan pesanan dan seterusnya. Kemudian mungkin ada yang akan, mungkin sangat mungkin juga kita kembangkan sistem reward sosial ya. Jadi seperti pengantaran untuk lansia atau mungkin untuk pengantaran khusus untuk ibu-ibu yang kemudian ingin apa yang ingin memeriksakan apa kontrol kehamilan atau apa mengantarkan anaknya apa apa cek atau imunisasi dan seterusnya nanti itu ketika ini sudah berjalan bisa jadi menjadi oh reward nih kalau kalau kamu mau nganter kalau kamu mau periksa kehamilan maka pakai apa pakai laris ini gratis umpamanya ini bagian-bagian yang coba kita kembangkan nah sampai ke arah bagaimana ekspor produk nah ini kita juga kemarin sudah berdiskusi dengan teman-teman dari komunitas ekspor hub untuk apa kita kembangkan satu apa forum ya jadi forum nanti akan ada satu apa bisnis coaching laris. Jadi bisnis coaching laris ini lebih pada bagaimana mengembangkan bisnis termasuk bisnis-bisnis dari BUMDes. Jadi laris bisnis coaching ini nantinya akan memberikan ruang-ruang pada melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan oleh teman-teman dari sisi bisnis. Nah, kemudian laris bukan sekedar aplikasi, tapi ini sebuah gerakan. Artinya, akan terbayang ketika kemudian platform ini berkembang di masing-masing desa, ekosistemnya ada di desa, maka tidak ada lagi duit keluar dari desa. Kalau kata teman-teman mungkin, oh sekarang kamu sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi tertentu dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa aplikasi itu nggak baik, nggak. Tapi setidaknya ketika ada potongan fee transaksi, kan masuknya bukan ke desa, bukan ke masyarakat desa, bukan ke badan usaha milik desa, bukan ke Pemdes dan seterusnya. Nah, ketika ini berkembang di satu wilayah desa, maka terbayang bahwa memang akan ada yang keluar dari desa, dalam hal ini mungkin ke kode Indonesia, tapi tidak terlalu material karena akan ada pembagian besarnya lebih ke teman-teman BUMDes dan teman-teman apa pengguna layanan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini agenda apa kita harapkan ini menjadi wujud dari apa kedaulatan desa karena satu sisi bahwa kalau mungkin kemarin kita mungkin kawan-kawan sempat mendengar tentang bagaimana 2030 itu apa Indonesia punah dan seterusnya. Sebenarnya yang terbaca adalah ketika tidak ada kemandirian pangan, ketika ada mandirian energi, ketika tidak ada kemandirian untuk apa akses apa komunikasi maka ya memang akan ada kemungkinan hal itu terjadi. Nah, kita coba bayangkan ketika kemudian satu kawasan desa itu kemudian menggunakan apa satu integrasi sistem apa koneksi dengan WiFi mamanya atau intranet yang waktu itu sempat kita diskusikan
terpasang di semua titik, maka sebenarnya penggunaan aplikasi ini udah nggak perlu akses internet. Ya udah langsung pakai WiFi aja karena kan antar warga di situ dan seterusnya. Ya ini bagian dari kedaulatan desa kedaulatan ekonomi desa yang bisa terjadi teknologi yang memihak kepada masyarakat. Artinya apa? Teknologi yang memihak adalah teknologi yang tidak kemudian hanya menguntungkan mereka-mereka yang berbisnis di bidang teknologi. Artinya bukan hanya menguntungkan pengembangnya yang lebih besar. Sekarang bayangkan kawan-kawan, salah satu aplikasi mamanya kita ngomong aja lah Gojek mamanya. Awal Gojek dibangun oleh berapa orang? Teman-teman yang waktu itu merintis sebagai driver yang mau kemudian pakai aplikasi dan seterusnya. Ketika kemudian ini boom menjadi sangat besar, coba kita cari tahu siapa driver Gojek pertama. Yang kemudian pertanyaannya, ketika Gojek sekarang udah jadi apa perusahaan yang sangat besar, dia jadi apa? Dia punya saham apa dan seterusnya. Ini sungguh sangat tragis ketika kemudian bagaimana teknologi ini tidak berpihak. Kemudian solidaritas dan apa solidaritas ini adalah fondasi bisnis kita bersama. Jadi tagline yang kita coba bangun, tapi mungkin ini masih sangat mungkin kita lakukan perubahan-perubahan karena memang ini bagian yang sedang kita coba sosialisasikan ke kawan-kawan adalah laris ladang rezeki dari desa oleh desa untuk desa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bahasanya udah kayak bahasa politisi aja nih, bahasanya Cak Itong ini. Jadi itu kira-kira kawan-kawan. Jadi laris itu prinsipnya adalah non-transaction fee. Jadi tidak ada fee transaksi. Yang ada adalah beriur. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan pada kesempatan kali ini. Nah, yang kita harapkan pada forum kali ini adalah kemudian ada ketertarikan teman-teman dari BUMDes untuk kemudian bergabung menjadi mitra kita, bergabung dalam mengembangkan bisnis ini, dan kemudian BUMDes-BUMDes ini tahap awalnya kita kita akan masukkan dalam satu catatan bahwa mereka adalah gabungan dari komunitas yang tertarik untuk mengembangkan dan kemudian lanjutannya adalah kita berharap kawan-kawan bisa mengirimkan data dari orang-orang untuk kemudian menjadi penguji penguji tertutup. Jadi penguji tertutup ini kita harus daftarkan apa alamat emailnya, kemudian masing-masing itu mendownload sesuai dengan link yang kita bagikan dan kemudian minimal mereka menyimpan aplikasi ini selama 14 hari. Artinya selama 14 hari tidak kemudian di uninstall. Nah, dari situ ada standar jumlah sebagai apa sebagai mitra, sebagai driver dan sebagai pengguna itu ada standar jumlah yang kita harapkan itu bisa terpenuhi deh. Jadi nantinya bagian lain yang kita berharap ya pada saat hari apa hari koperasi nasional kita bisa sudah benar-benar rilis publish di Play Store dan kemudian sudah bisa mulai digunakan. Kira-kira itu Mas Panudi Caitong informasi yang bisa saya sampaikan. Saya tidak share materi presentasinya karena memang kita lebih pada berharap ini ada teman-teman bunda yang tertarik kemudian bisa berkoordinasi berkolaborasi dengan kita untuk kemudian kita ajak menjadi bagian pendiri atau artinya co-founder lah ya. Kalau founder pendirinya mungkin ya suka nggak suka kita harus mengakui bahwa pendirinya adalah Kode Indonesia. Co-founder artinya apa kawan pendiri adalah kawan-kawan dari BUMDes ini. Itu Mas Panudi, terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf kalau mungkin agak menjemukan.
Ya, terima kasih Pak Dekoco. Luar biasa ini. Ini sebuah platform digital baru. Saya kira ini nanti perlu rekan-rekan. Tadi sudah disampaikan Pak Dekoco. Ini bisa merambah sampai ke seluruh pelosok desa. Apalagi ini tadi kan istilahnya pro rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat ini. Dan mungkin nanti juga seperti apa kalau rekan-rekan mau bergabung. Kemudian saya kira ketika nanti sudah selesai, katakanlah setelahnya eh, apa ya, uji coba tertutup, dan harapannya kan tadi eh, tukang kerok, tukang pijet, mungkin tukang apa ya, tukang erek atau tukang memanen atau tukang matun atau apapun kalau ini di desa, atau tukang bersih-bersih, kenapa tidak kalau ini bisa juga masuk di platform aplikasi digital ini memberikan ruang pada tadi istilahnya pertama warga desa, kemudian juga tadi dikatakan apakah pengangguran tidak kentara atau pengangguran lokal atau apa. Saya ini cukup menarik, saya yakin cukup menarik, apalagi yang di tingkat desa, desa ini tadi. Ini kan sebenarnya ketika platform digital ini benar teruji, kemudian server juga teruji, akhirnya apa? Akhirnya memberikan kemudahan pada warga yang membutuhkan, juga memberikan kemanfaatan dan keberuntungan pada warga-warga di grassroots, di tataran eh, bawah ini. Ini yang menurut saya luar luar biasa ya. Silakan nanti kata rekan-rekan merespon kawan. Kami beri kesempatan dulu pada Cak Itong. Monggo Cak Itong. Ya, terima kasih Mas Panudi. Wah, ini berkaitan dengan ladang rezeki dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Menariknya di sana Mas Panudi dan teman-teman semuanya. Begitu Pak Dekoco tadi mengawalinya dengan apa tagline seperti itu, maka saya pikir ini segera perlu kita lakukan mapping nih, mapping. Nah, mapping untuk kemudian benar-benar menyebarluaskan. Menyebarluaskan dalam arti turut serta melakukan pengembangan. Kalau saya melihat di dalam indeks desa membangun, Mas Panuti, Pak Dekoco, dan teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang dalam indeks komposit ekonomi itu ada indikator berkaitan dengan akses distribusi, belum lagi ngomong perdagangan, belum lagi berbicara tentang keterbukaan wilayah. Dan tampaknya dari tiga indikator yang berada di dalam IKE, yaitu indeks ketahanan, indeks komposit ekonomi, maka akan membuka ruang-ruang yang terisolasi atau membuka ya ruang-ruang yang selama ini terisolasi karena di dalamnya ada subindikator terdapat moda atau angkutan umum, trayek reguler, dan jam operasi. Lalu kemudian jalan yang dapat dilalui, kualitas jalan dan sebagainya. Ini saya pikir menjadi bagian penting untuk membuka apa wilayah-wilayah atau desa-desa yang selama ini masih moda transportasinya masih belum ada begitu ya, belum ada. Ada tetapi kemudian dahulu sekarang sudah tidak ada karena memang sudah tidak laku dengan manajemen moda transportasi umum kita yang ada di pedesaan. Kenapa tidak laku? Karena moda transportasi umum yang ada di pedesaan apa kalau orang Jember itu bilangnya apa nunggu sampai penuh itu Mas Panuti. Nah, sehingga nggak berangkat-berangkat kalau nggak penuh. Nah, dengan modal apa dengan pola lares tadi itu, maka saya pikir ini menjadi bagian penting. Saya kemudian baru teringat nih, beberapa wilayah dampingan saya itu kan berada di kawasan-kawasan yang berada di lereng gunung semuanya.
semuanya berada di lereng gunung. Dari 7 kecamatan semuanya berada di lereng gunung Argopuro. Dan coba akan saya mapping ini menjadi bagian dari proses pendampingan. Pertanyaan saya pada Pak Dekoco misalkan, yang perlu saya sampaikan, eh, bagaimana cara agar apa eh, agar pemerintah desa yang tadi sudah dimunculkan dalam paparan, dia kemudian memiliki apa keyakinan kalau dia bisa menjadi fasilitator dan penjaga ekosistem digital yang pro rakyat. Lalu yang kedua, teknis, ini sudah teknis, bagaimana kemudian apa baik pemerintah desa maupun BUMDes itu kemudian bisa terlibat, sederhananya mendaftar begitu ya. Bagaimana dia bisa mendaftar sehingga seperti BUMDes dia bisa menjadi pemegang lisensi lokal. Nah, hal-hal teknis itu nanti mungkin menjadi bagian dari apa menjadi apa proses sosialisasi yang ingin saya lakukan di wilayah dampingan saya. Saya tidak akan langsung ke pemerintah desa maupun ke BUMDes, paling tidak kepada TPP yang berada di wilayah dampingan saya. Setidaknya biar mereka juga apa menjadi bagian dari yang menyondingkan ini atau mensosialisasikan ini di masing-masing wilayah dampingannya. Dua hal itu tadi, Mas Panuti, Pak Dekoco yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, luar biasa ini Cak Itong. Ya, kita kita untuk menyebarkan virus baik ini saya kira ke TPP dulu saya sepakat ya. Mungkin nanti setelah itu ke pemerintah desa atau BUMDes eh, tetap tetap semuanya kita kita perlu kita seperti apa nah, TPP apakah harus jadi anggota koperasi desa terus atau gimana caranya saya kira itu juga menarik mungkin nanti yang lebih menarik lagi Pak Dekoco saya yakin itu ketika di tingkat tataran di bawah itu umpamanya katakanlah dari pemerintah desa BUMDes seandainya itu kata eh, tadi dari iuran itu ada keuntungan. Kira-kira saya umpamanya sebagai BUMDes, bagian itu berapa persen itu pasti pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan tergelidik itu atau pemerintah itu pemerintah desa itu akan tergelidik juga ini Pak D. Di samping tadi pelayanan-pelayanan atau telah eh, apa ya kelancaran kaitannya dengan kesiapan dari aplikasinya dan lain-lain. Monggo Pak Dikoco sambil menanggapi Cak Itong juga kami titip pertanyaan itu. Monggo Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Jadi ketika kemudian pertanyaannya, bagaimana pemerintah desa menjadi fasilitator untuk kemudian menjaga ekosistem ini dan seterusnya, maka di sini kita berharap bahwa kemudian ada peran pemerintah desa pada saat kemudian referensi untuk aktivasi dari mereka-mereka yang mendaftar. Kalau kata ini ini pemerintah desa dan BUMDes bisa bersinergi ya. Taruh kata gini, saya hitung umpama ada yang mendaftar, ada yang pengen bergabung. Sementara ini mungkin kan tidak ada inisiatif dari manapun atau siapa yang kemudian mereferensikan. Kalau kita berbasis pada aplikasi yang sekarang sudah ada. Caitong mau daftar ke Gojek, itu ya tinggal ngirim data online dan seterusnya, maka kemudian si Gojek ini kemudian menentukan bahwa jumlah drivernya masih bisa nggak ini ditambah untuk di wilayah itu. Kemudian dia langsung aktivasi. Tapi kalau kemudian apa sistem yang akan kita bangun di sini adalah bagaimana kalau kamu melakukan pendaftaran, maka pendaftaran itu harus dilakukan di BUMDes. Kenapa BUMDes? Karena BUMDes inilah yang kemudian menjadi mitra kita di atau pemegang lisensi lokal lah bahasanya, bahasa kerennya yang tadi saya sampaikan. Jadi BUMDes ini akan kemudian melakukan validasi. Benar nggak dia punya SIM? Benar nggak motornya itu sesuai yang didaftarkan? Maka akan ada akses untuk kemudian si
si BUMDes ini melakukan validasi data. Nah, itu satu poin apa yang kemudian kenapa perlu ada mitra-mitra kita di lapangan di samping memang seperti yang tadi disampaikan ketika ada layanan-layanan yang taruh kata nih, oh tukang ojek ini tahu-tahu apa nganter tidak sampai di tempat terus diturunkan, kan bisa komplain nih pelanggan komplain, maka akan kemudian siapa yang memberikan referensi atau em, validasi mitra kita, oh BUMDes ini, maka BUMDes itu akan dinotif oleh oleh pusat bahwa ini ada kejadian kayak gini, tolong melakukan verifikasi atau melakukan penyelesaian terhadap kasus atau apa dan seterusnya. Bisa jadi ini jadi satu catatan satu nih. Begitu berapa kali ternyata ini melakukan hal yang di luar dari standar kita, maka kemudian bisa dicoret untuk dia tidak bisa lagi menggunakan aplikasi. Nah, tidak bisa menggunakan aplikasi ini menjadi satu punishment yang kita bisa berikan mungkin dalam waktu berapa lama dan seterusnya, itu cerita hal yang lain. Bahwa bagaimana peran pemerintah desa untuk kemudian bisa menjadi fasilitator, ya setidaknya pemerintah desa bisa kemudian memberikan mungkin satu kebijakan-kebijakan tertentu, atau kemudian bisa jadi dari pemerintah desa karena memang ada yang punya semangat untuk itu tapi motornya nggak layak dan seterusnya, bagaimana kemudian pemerintah desa bisa memberikan intervensi melalui BUMDes, memberikan apa fasilitas untuk kredit kendaraan atau apa dan seterusnya, atau bisa jadi ketika BUMDes cukup punya uang gitu kan, ya udah ada memang motor yang itu punyanya BUMDes, tinggal berbagi lagi. Kalau BUMDes sementara ini dengan konsep kita maka dia dapatnya adalah iuran, pembagian iuran, maka kontak BUMDes dengan driver akan ada berbagi lagi. Ketika kamu dapat berapa, karena motornya dari kita, maka kemudian kamu terimanya yang berapa persen, kan kira-kira seperti itu. Itu bagian-bagian yang kita yang kita bayangkan ya, yang mungkin kita lakukan. Nah, kalau menjaga ekosistemnya mungkin lebih pada peran kepala desa, pemerintah desa sebagai pengawas, atau sebagai kalau di BUMDes kan peran kepala Nasihat, desa kan sebagai pengawas ya Pak, penasehat. penasihat. Nah, penasihat kan dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin itu akan menjadi bagian dari menjaga ekosistem desa. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan dari yang Cak Itong tadi. Kemudian bagaimana peran TPP? Kalau tadi Cak Itong menyampaikan bagaimana peran TPP kemudian ikut membantu mensosialisasikan dan seterusnya. Ya, ini sosialisasi kita bantu, kita nggak dapat apa-apa, ya ngapain kan kira-kira kayak gitu. Itulah yang kemudian tadi saya sampaikan, Kode Indonesia akan mencoba mendesain ulang konstruksi koperasi kita itu menjadi koperasi multi pihak. Artinya ketika menjadi koperasi multi pihak, maka TPP ini akan menjadi satu pihak tersendiri, akan menjadi satu komunitas kalau koperasi multi pihak itu kan gambaran sederhananya gini Caitong. Kalau koperasi orang per orang, maka setiap orang punya hak suara yang sama. Tapi kalau multi pihak, itu kita akan menyepakati ada berapa pihak di anggota ini. Oh, ada satu pihak pemerintah desa, ada satu pihak BUMDes, ada satu pihak TPP, ada satu pihak investor, ada satu pihak pengguna jasa dan seterusnya. Nah, masing-masing pihak ini akan ditentukan berapa hak suaranya, termasuk juga kemudian siapa-siapa yang ada di dalamnya. Itu baru bicara tentang pembuatan keputusan. Nah, ketika berbicara tentang SHU, maka pembagian SHU juga akan berbagi berdasarkan aktivitas. Jadi berdasarkan aktivitas dari apa anggota masing-masing.
Nah, inilah yang nanti mungkin saya tidak bisa menjanjikan kemudian ini akan sangat cepat, tapi setidaknya arahannya akan ke sana. Arahan akan ke sana, ini kemudian kemanfaatan-kemanfaatan yang akan coba kita harapkan seperti apa, itu bagian dari apa rapat atau musyawarah-musyawarah yang kita lakukan. Hal yang lain sebenarnya begini, Jaitong. Ketika TPP, memang kita berharap ya karena TPP mungkin tidak apa mungkin ya mungkin tidak menjadi bagian dari penyedia jasa atau kalau bicara yang ini tidak menjadi bagian penyedia jasa. Tetapi bahwa kemudian ketika TPP akan mendapatkan kemanfaatan, maka ya setidaknya dia mesti masuk menjadi anggota koperasi. Nah, pertanyaan berikutnya, anggota koperasi cara daftarnya gimana, Pak D? Nah, untuk keanggotaan kita memang masih sekarang masih sedang kita apa? Sedang kita belum buka. Artinya anggota yang sudah ada kita belum ada penambahan. Kenapa? Karena memang ada beberapa yang tadi kita sampaikan tentang koperasi multi pihak yang sedang kita persiapkan dan secara sistem kita juga sedang mempersiapkan untuk sistem apa aplikasi ya, sistem aplikasi online kita supaya registrasi keanggotaan dan apa keterlibatan keanggotaan itu akan terdokumentasi atau tercatat dalam satu apa platform digital. Ini yang sedang kita kembangkan dan insya Allah semoga dalam bulan Juli nanti apa sudah bisa kita publish dan beberapa kebijakan juga sedang kita coba diskusikan apa di internal koperasi. Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, kalau tadi Mas Panudi menanyakan tentang bagaimana kalau mau bergabung dan seterusnya. Saat ini yang kemudian kalau bicara koperasi tadi saya sudah jawab, tapi kalau bicara tentang laris, bagaimana bergabung dan seterusnya, saat ini memang kita akan mengundang kawan-kawan atau mengajak kawan-kawan yang mau bergabung untuk menjadi penguji tertutup. Nah, cara menjadi anggota penguji tertutup, kita akan apa? Tadi kita sudah sampaikan ada nomor di sana, tapi nanti mungkin kawan-kawan yang tertarik bisa japri ke saya untuk saya coba bagikan linknya supaya kawan-kawan bisa kemudian, oke, saya tertarik untuk menjadi penguji pelanggan, saya tertarik menjadi penguji mitra, saya tertarik menjadi penguji driver karena masing-masing berbeda. Nantinya ketika taruh kata Mas Panudi, saya tertarik menjadi penguji pengguna. Kita akan bagikan linknya itu untuk Mas Panudi download. Karena belum bisa mengambil dari apa Play Store, maka download dari drive yang kita punya, Mas Panudi download, Mas Panudi isi data-data, dan kemudian minimal 14 hari Mas Panudi tidak menghapus aplikasi itu dari handphone. Itu aja. Nah, nanti pilihannya sebagai pengguna, sebagai driver atau sebagai mitra, itu dari tiga itu akan beda link atau beda aplikasinya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Itu Mas Panudi, saya hitung semoga sudah cukup menjawab. Tapi yang lebih saya ingin tekankan adalah ini adalah bagian dari ikhtiar kita dari Kode Indonesia karena semangat yang kita bawa adalah membangun desa dengan cara berkooperasi sebenarnya. Berkooperasi itu adalah semangat membantu diri sendiri bersama-sama. Artinya ya masing-masing kita harus mendapatkan kemanfaatan kalau toh tidak mendapatkan keuntungan. Artinya manfaat dan untung adalah hal yang beda. Saya mungkin akan dapat untung karena saya jualan. Tapi kalau manfaat, maka saya akan mendapatkan manfaat bahwa pembeli saya menjadi lebih luas. Taruh kata seperti itu. Dan satu lagi, Kode Indonesia ini juga sedang memprepare untuk apa menjadi bagian dari pengembangan uh, penjualan produk dari pupuk yang kemarin sempat kita sampaikan pupuk dengan teknologi nano. Jadi super mineral nano
Itu yang kita harapkan itu akan menjadi bagian unit bisnis yang lain yang kemudian ketika Anda menjadi anggota, Anda akan pasti dapat kemanfaatan setidaknya seperti kemarin Mas Panudi sempat mengikuti apa di forum apa kode kita sudah mempertemukan ya Mas Panudi. Paling tidak Mas Panudi dapat gambaran. Nah, kalau kemudian Mas Panudi pengen jadi agen dari pupuk itu di Wilayah Sukoharjo, ya nggak mungkin kita kasih kalau Mas Panudi belum jadi anggota kan kira-kira seperti itu. Jadi ruang-ruang itu yang apa yang sangat kita harapkan partisipasi atau apa aktivitas dari teman-teman. Seperti halnya ini ketika BUMDes pengen menjadi pemegang lisensi lokal umpamanya. Ya kalau BUMDesnya belum bergabung jadi anggota, ya nggak bisa. Nah, posisi hari ini koperasi kita masih koperasi primer nasional, maka anggotanya adalah orang per orang. Nah, kalau kemudian kita sudah menjadi multi pihak, maka bisa jadi yang mendaftarkan keanggotaan adalah BUMDesnya. Sehingga presentatifnya adalah ex officio dari manajer atau direktur BUMDes umpamanya seperti itu. Kira-kira itu Mas Panudi Caitong, semoga cukup memberikan apa pencerahan dan jawaban saya sesuai yang diharapkan. Ya, ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, rekan-rekan, kami beri kesempatan untuk menanggapi. Tadi saya kira cukup menarik. Yang pertama ini plafon plafon digital yang ini menginspirasi kita. Ini salah satu apa ya solusi ketika tadi dari platform digital aplikasi yang lain tadi dalam tanda kutip lebih banyak menguntungkan pihak tertentu. Kalau ini adalah saling menguntungkan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ini nanti akan dibentuk istilahnya koperasi multi pihak. Ya. Ini juga saya kira walaupun beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan oleh istilahnya aktivis-aktivis koperasi, saya yakin rekan-rekan belum begitu memahami kaitannya koperasi multi pihak. Dan ini bayangan saya. Kayaknya eh, ya bukan anu, kayaknya ketika multi pihak ada sisi positifnya karena itu pihak-pihak institusi yang nanti akan bekerja sama itu berarti kan antara apakah itu badan hukum atau apa badan usaha yang lain-lain atau yang lain ini kan memang biasanya ngatur sama-sama orang atau lembaga-lembaga institusi yang ini juga tidak mudah, tapi ini juga ada sisi eh, positifnya. Ketika anggota per anggota yang tidak multi pihak tadi, perorangan tadi, itu juga sekianan juga berat juga. Lah ini kira-kira, monggo nanti rekan-rekan eh, eh, menanggapi. Ini saya kira ini menarik. Ini saya kira nanti juga mungkin aja suatu saat juga Koperasi Kode Indonesia dan lainnya ini tadi bisa saja suatu saat kerjasama dengan Kopdes Merah Putih kalau itu katakanlah dimungkinkan jadi katakanlah koperasi multi pihak itu ini kan luar biasa kalau kita punya gambaran ketika Kopdes Merah Putih ini betul-betul sesuai dengan kebijakan, konsep dan lain-lain. Monggo rekan-rekan kami beri kesempatan untuk menanggapi kaitannya dengan ide baru ini. Saya kira ide ini cukup menarik kita, kemudian juga bisa digunakan sampai ke tingkat pelosok gitu loh. Makanya tadi contohnya seandainya ada umpamanya ada katalah biasanya eh, tukang pijat, tukang cukur, tukang matun, tukang ini kan apakah ya sekarang sudah semuanya sudah ada semuanya punya punya HP, punya aplikasi. Ini kan apakah nanti akan multiple atau perorangan atau dia nanti dilisensi oleh BUMDes. Kalau di perkotaan seperti apa, saya kira kan ini juga cukup cukup menarik ini. Monggo, yang lain ini kan juga sudah ada Mas Kholil, ini ada Mas Moh Basar Hoting. Monggo yang sudah open kamera ini mau menanggapi. Monggo, Mas
atau Bang Moh Basar Hoting? Oh, belum. Enggak. Kira-kira gimana itu Pak Di? Ah, Kayak jadi gitu. mungkin gini Mas Panudi, sangat mungkin kemudian ketika koperasi multi pihak ini kan bisa apa para pihak itu kita tentukan pihak-pihaknya siapa dan seterusnya. Sangat mungkin juga koperasi desa ada dalam apa dalam naungan atau dalam wadah yang ada di Kode Indonesia. Tetapi kenapa kemudian saya menyampaikan ini sebagai peluang untuk BUMDes? Karena apapun secara historical, secara sentimentalnya, saya dari RPDN itu memang mendorong BUMDes itu sudah dari sebelum Undang-Undang Desa lahir. Jadi ketika sekarang ini kemudian ada Kopdes, walaupun saya dulu aktivis koperasi, bukan berarti bahwa kemudian saya tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Kopdes. Tapi secara privilege-nya beda, Mas Panudi. Teman-teman di Kopdes itu apa privilege-nya luar biasa. Fasilitas platform kreditnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman BUMDes ini yang menurut saya perlu kita bersamai untuk bangkit bareng gitu loh. Kira-kira seperti itu. Semangat yang kita dorong bahwa ruang ruang bareng dengan Kopdes ya sangat terbuka, apalagi kalau di desa itu nggak ada BUMDes ya. Ya suka nggak suka kan kita tetap pengen terus berkembang ya ruang untuk Kopdes kita kita akan buka atau apa sangat terbuka untuk itu. Hal yang menjadi tantangan kita dan kemudian menjadi kegelisahan yang terus terpelihara adalah tentang bagaimana BUMDes ini kemudian mampu bergerak, mampu memberikan kemanfaatan dalam posisi yang mungkin tidak punya sumber daya alam yang bisa dikelola. Hari ini BUMDes-BUMDes yang mungkin besar dan memberikan kemanfaatan luar biasa, ya mungkin BUMDes yang punya basis sumber daya alam yang melimpah. Ada air yang melimpah sehingga bisa seperti Ponggok umpamanya. Ada tempat yang apa tempat yang luar biasa, ada pemandangan air terjunnya, ya kemudian menjadi tempat wisata dan seterusnya dan kemudian tempat-tempat yang memang artinya sumber daya alam dia mendukung untuk kemudian tumbuh berkembang. Artinya tanpa ada sentuhan peraturan pun sebenarnya mereka juga sudah bisa tumbuh dan berkembang kan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian BUMDes yang minim dengan potensi harus gimana? Ya berarti harus kreatif kan gitu. Bagaimana kalau kita ngomong apa skala besar nih? Ngomong Singapura. Singapura punya potensi apa? Sumber daya minyak dia nggak ada. Tapi perusahaan trading minyak ada di sana, ya kan? Kebun sawit dia nggak punya, tapi trading untuk apa komoditas sawit mereka ada dan seterusnya. Nah ini yang kita lebih berpikir tentang bagaimana ketidakadaan potensi ini menjadi apa uh, satu tantangan untuk kita coba masuk, kita coba selesaikan dengan memberikan ruang-ruang kepada teman-teman BUMDes. Kira-kira itu Mas Panudi bahwa Kopdes ya sangat mungkin untuk kemudian kita ini. Tapi kita kita lihat aja apa yang kemarin kita kita lihat di publikasi ya, publikasi di Kementerian Koperasi, di akunnya Kementerian Koperasi, di akunnya Kemenko gitu kan. Oh ini udah layak, ini udah jadi Kopdes ini udah keren bla 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 dan seterusnya. Ketika saya cermati, kok kemudian membuatnya toko yang sama seperti yang dimiliki oleh warga. Ini kan pada akhirnya sebenarnya apakah koperasi ini akan mematikan bisnisnya warga? Teman-teman yang punya toko kelontong kemudian akan mati karena ada koperasi desa atau mereka sebenarnya maksudnya di bisnis grosiran umpamanya. Artinya yang boleh belanja ke situ harus mereka-mereka yang memang punya usaha. Karena kalau kita lihat Indomaret aja, itu dia punya Indogrosir, Mas. Jadi Indogrosir itu nggak jualan eceran ketengan satu-satu, tapi Indogrosir itu ya hanya melayani mereka yang sudah
menjadi anggota dari apa Indogrosir dan memang belanja dia belanja yang besar sehingga memang itu bisa diasumsikan sebagai UMKM atau usaha-usaha yang butuh harga yang lebih bagus. Dia tidak kemudian membuat harga yang sangat murah, gudang rabat yang kemudian mematikan dari pengecer-pengecer dan seterusnya. Kita tidak sedang akan memperdalam isu ini, tetapi bagaimana ketika kemudian satu saat apakah yang kemudian apa Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjual semua produk atau sebenarnya lebih fokus pada grosiran dan produk-produk subsidi karena kan privilege dia di situ gitu kan. Nah ini bagian-bagian yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dan akan menjadi menarik ketika sudah ada penguatan BUMDes. Makanya rumah BUMDes ini kita bangun supaya ekosistem BUMDesnya terkoneksi. Kira-kira itu Mas Panudi, tambahan sambil mengisi kekosongan. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kaitannya dengan laris ini, laris dengan aplikasi laris ini, ya, ini sudah ada dari BUMDes Berkah Pandawa ini kayaknya juga daerah Purworejo. Dipersilakan Mas Ketua atau Direktur BUMDes Berkah Pandawa Jaya. Monggo Mas, jelas. Oke, gini Pak. Eh, Sebenarnya saya ketika melihat aplikasi Laris itu ibaratnya sangat tertarik lah. Artinya memang era saat ini kan memang di era digital. Jadi yang mau saya tanyakan, ini kan memang saya sendiri itu lagi merintis di Bumdesma kami itu apa namanya di tempat kita. Ini sedikit gambaran. Di tempat kita itu kan di Kecamatan Butuh itu sekitar mungkin seribuan lebih peternak. 1.000 peternak itu kita berangkat dari itu. Yang pertama kita ingin daerah di kecamatan kita itu menjadi salah satu sentra domba seperti itu. Terus yang kedua kita lagi bangun namanya Bangkuhip. Bangkuhip itu jadi peternak-peternak itu nantinya setor ke BUMDes dalam bentuk kotoran hewan yang nantinya akan diolah menjadi pupuk organik dan itu sistemnya tabung. Sehingga nanti setelah terkumpul itu nanti bisa ditukarkan yang pertama ditukarkan dengan pupuk yang sudah jadi dan yang kedua itu ditukarkan dengan hewan ternak kembali. Itu program kami saat ini seperti itu. Karena memang limbah kotoran hewan ini kan menjadi permasalahan ketika banyak gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah laris ini juga bisa digunakan untuk apa namanya dari mungkin lebih mudah kalau kalau dari 1.000 anggota itu sama-sama menggunakan aplikasi laris tersebut, artinya terkoneksi satu sama lain, terupdate lah, update dalam artian buku tabungannya, istilahnya saldo ada berapa ya sama seperti mungkin Bimo ya, gitu. Atau seperti apa nanti? Mungkin itu dulu Pak Deko. Terima kasih. Ya, monggo Pak Dekoco, tanggapi dulu Pak Dekoco. Oke, matur nuwun Mas. Jadi ini menarik apa yang tadi disampaikan tentang apa anu ya, artinya pencatatan apa ketika kemudian ada agenda-agenda seperti yang tadi disampaikan kotoran itu dikonversikannya nilai berapa kemudian apakah kemudian akan dibeli apa akan diambil lagi dalam konteks apa menjadi pupuk atau kemudian itu bisa dikonversikan dalam uang dan seterusnya. Dalam konteks ini Mas mungkin kalau bicara larisnya itu lebih pada memang lebih ke jualan produk sama transportasinya. Tetapi kalau tadi yang disampaikan tentang kemudian menjadikan pencatatan masing-masing anggota bisa tahu bahwa dia punya simpanan berapa dari kotorannya, apa dari kotoran hewannya dan seterusnya, saldonya ada berapa dan seterusnya, maka
mungkin itu nanti kita bisa bisa coba apa sinergikan dengan produk yang nanti akan muncul setelah ini, Mas. Jadi jadi insya Allah setelah ini ada lagi ya apa namanya dompet desa yang sedang kita prepare itu lebih pada pencatatan untuk masing-masing anggota punya apa uh, ini sebenarnya lebih pada konsep untuk keperluan koperasi ya. Tetapi bisa jadi aplikasi ini nanti kita cloning untuk keperluan BUMDes berkah berkah apa namanya? Berkah Pandawa. Mungkin bisa kita agendakan itu kita cloning untuk apa? BUMDes Berkah Pandawa. Jadi BUMDes Berkah Pandawa itu punya e-wallet sendiri yang itu namanya Berkah Pandawa umpamanya. Jadi pencatatannya sudah ada di situ. Teman-teman dari Berkah Pandawa udah nggak perlu lagi nyatet satu-satu tanggal ini masuk berapa, ya udah tinggal ketika apa ada setoran kotoran mama ini dikonversikan dalam uang nilainya berapa, ini kan menjadi satu kesepakatan apakah kemudian hitungannya dikonversikan uang. Kalau dikonversikan uang menjadi lebih gampang karena dengan apa e-wallet yang sedang kita develop dengan nama apa dompet desa, ini saya tinggal menyampaikan ke tim IT, bisa nggak ini kita apa kita apa kita cloning, kemudian dengan labelnya udah langsung Berkah Pandawa. Secara bisnis kode Indonesia lebih pada yang membantu menguatkan teman-teman BUMDes adalah bagian dari agenda kita gitu kan. Jadi teman-teman Berkah Pandawa udah langsung punya e-wallet sendiri. Ketika nanti mau bayar pakai QRIS, pakai apa udah bisa pakai itu, Mas. Jadi ini bagian yang sangat mungkin apa kita support, kita kolaborasikan, dan inilah perlunya kita berada dalam rumah besar, rumah BUMDes, sehingga ketika ide-ide yang dimiliki teman-teman dan seterusnya, wah membayangkan kalau kalau bisa kayak gini, bisa enak ini lebih gampang. Tetapi ketika bayangan itu kemudian mau direalisasikan, waduh, membangun aplikasinya harus berapa duit, ini maintenance harus akhirnya wah nggak masuk ini secara bisnisnya. Nah, ketika ada teknologi yang bisa di-cloning dengan apa cost yang apa yang tidak memberatkan, kan otomatis punya pride tersendiri, punya kebanggaan tersendiri bahwa Berkah Pandawa ada platform untuk e-walletnya sendiri. Dan untuk kode Indonesia apakah rugi dengan itu? Enggak. Karena ya itu bagian dari cara kita untuk menguatkan teman-teman BUMDes. Kira-kira itu Mas, semoga bisa apa bisa memberikan jawaban bahwa kalau menggunakan Laris lebih pada Berkah Pandawa mungkin bisa menjadi mitra kita ketika kemudian apa teman-teman ojek-ojek pangkalan dan seterusnya itu diarahkan menggunakan aplikasi kita, dan secara hitungan per kilometer dan seterusnya itu bagian yang nanti kita obrolin lebih lanjut ketika sudah tertarik, dan kemudian bagian dari Berkah Pandawa dapatnya berapa nih ketika ada iurannya berapa. Taruh kata iurannya 10.000 nih, dari 10.000 Berkah Pandawa dapat berapa ya, nanti itu bagian itu akan secara teknis kita akan sampaikan. Yang pasti bahwa semakin ke bawah, semakin dapatnya lebih besar. Artinya ketika yang bertemu langsung dengan apa komplain, bertemu langsung dengan verifikasi apa pedagang, verifikasi driver dan seterusnya adalah teman-teman BUMDes. Ya pasti teman-teman BUMDes dari iuran itu pasti akan dapat lebih banyak atau bahkan paling banyak mungkin dibandingkan dengan kode yang nggak ada apa-apanya. Memang akhirnya yang akan dapat lebih banyak adalah teman-teman dari BUMDes. Kenapa? Karena ada penanganan-penanganan yang memang nanti menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Kira-kira itu ya Mas. Semoga mampu memberikan jawaban apa dari apa pertanyaan. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini luar biasa ketika nanti. Monggo, gimana Mas Yustis Sampean, Pak? sampean ternaknya apa Mungkin Mas? kalau domba Pak domba. Oh domba. Oh ini nanti salah satu bagian lainnya yang kita punya apa ah, 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 mineral super mineral nano itu
salah satunya ya Mas Panudi kemarin juga sudah mengikuti. Aku ini gara-gara kemarin kayaknya suka ini Mas Panudi, suka gampang blank. Jadi mungkin itu bisa menjadi bagian yang bisa ditangani oleh teman-teman dari Berkah Pandawa karena suplemen ah, komposit mineral itu ketika dipakannya ditambahin, artinya di tempat minumnya ditambahin itu, dipakannya ditambahin itu ada peningkatan percepatan peningkatan berat dan itu sudah terbukti ketika dipakai untuk sapi. Jadi ini mungkin bisa menjadi bagian dan Berkah Pandawa mungkin bisa menjadi salah satu mitra jaringan kita untuk di Purworejo. Kalau memang Oke Pak. tertarik nanti Oke, Pak. kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, Monggo, Mas, Memang Mas, gini Pak, gimana? apa namanya? Kita juga itu kan kita baru apa namanya satu kecamatan. Itu memang kita area kecamatan kita itu sentra domba. Jadi memang saya tadi cocok dengan Pak Dikoco, artinya memang peternak ini kan butuh banyak hal. Punya peternak. Kalau kita kan ngurus yang paling terbawahnya, artinya kotorannya. Kalau teman-teman BUMDes ada yang mungkin punya obat mineral atau mineral block atau apapun itu yang dibutuhkan oleh peternak, itu kan nanti bisa berkolaborasi. Artinya ya memang prinsip saya itu kalau kita mau maju ya kita harus harus bersinergi berkoloni lah. Kalau dalam ilmu ini peternakan berkoloni gitu Pak. Terima kasih. Ya, 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 Mas Direktur BUMDesma Berkah Pandawa. Saya kira ini akan ketemu ini. Ini akan ketemu. Satu, BUMDes punya potensi tadi kaitannya dengan merangkul dan bekerja sama dengan peternak-peternak domba. Kemudian nanti akan dibuat, ya katakanlah sudah dijanjikan Pak Dekoco, mudah-mudahan nanti akan dikloningkan dari sebuah aplikasi tertentu. Saya yakin tidak hanya BUMDesma yang tadi kaitannya dengan domba, saya yakin yang lain. Kemudian kemarin juga dari kawan kita, yaitu kawan kita yang di tadi yang kaitannya dengan ya istilahnya semacam buster tapi namanya apa itu kemarin el mineral add apa itu. Tapi yang jelas terima kasih Pak Dikoco, kayaknya kiriman Pak Dikoco sudah sampai tapi saya nggak di rumah, tapi mudah-mudahan nanti juga saya sebagai mungkin tempat pilot pilot yang minimal kami akan mencoba di wilayah atau di tempat pribadi kami sendiri. Saya kira kalau lihat dari istilahnya demplot-demplotnya, yang pertanian, yang sapi, saya kira itu juga luar biasa. Saya kira nanti akan tadi akan sinergi kolaborasi dan apa yang diharapkan dari Aris ini akan terjadi kalau kita serius kaitannya akan terjadi. Karena apa? Memang kita nggak bisa ya, sendiri-sendiri nggak bisa. Kita harus bersama-sama dan akhirnya apa? Akhirnya jejaringnya luar biasa. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau monggo Mas Irfan Tawakal dari Bantaeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sejatinya kami di Bantaeng Pak Gede Koco, kami kan tidak bisa menafikan perkembangan digital eh, karena ada beberapa provider yang masuk di Kabupaten Bantaeng untuk mengembangkan beberapa aplikasi, termasuk juga aplikasi BUMDes. Tetapi yang menjadi kendala kami di Bantaeng Pak Dekoco, karena karakter kami di Bantaeng itu khususnya kepala desa dan pemerintah desa itu eh, ingin melakukan itu, tapi mereka melihat melihat terlebih dahulu apakah apakah ada desa-desa yang sudah melakukan. Seperti itu. Jadi mereka hanya sekedar mereplikasi. Kalau untuk memulai itu kayaknya agak-agak sulit Pak Dekoco. Gitu, itulah karakter kami di Bantai. Jadi ketika ada aplikasi seperti ini, mereka ingin melihat dulu desa-desa percontohan yang sudah sukses melakukan. Ah,
ketika sudah ada itu ya baru mereka bisa melakukan. Nah, itu begitu anunya Pak Deko Jo. Begitu saya lihat anunya apa eh, kondisi di daerah kami. Jadi ingin melihat dulu desa yang ada percontohan sukses baru baru bisa mereka lakukan. Eh, ini kan sudah banyak Pak Deko Jo. Apalagi ini kan aplikasi ini kan sangat bagus ya untuk pengembangan BUMDes. Tapi kan begitu. Jadi kalau ada memang desa yang sudah melakukan ini dan sukses melakukan itu, ya saya kira ini mampu kemudian direplikasi dan kami juga siap akan melakukan di daerah. Begitu Pak De. Makasih. Ya, ya, terima kasih Mas Irfan Tawakal. Ya, saya tidak menafikan, wong namanya pengen tahu istilahnya ilmu titen, orang Jawa itu ilmu titen, akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini memang anu. Monggo Pak Dikoco ditanggapi, kemudian nanti eh, langsung closing statement, nanti juga Cak Itong menanggapi kaitannya dengan ini. Saya kira ini cukup menarik kaitannya dengan tema pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Jadi nggak cuma di Bantaeng, apa melihat dulu baru percaya. Itu dimanapun, itu karakter desa seperti itu. Oleh karenanya, kita tidak kemudian berhenti untuk kita tidak kemudian berhenti untuk melakukan sesuatu karena karena alasan bahwa orang nggak akan tertarik karena belum lihat dan seterusnya. Nah, ya sama seperti ketika kita bicara aplikasi laris umpamanya atau aplikasi ini. Yang sekarang kita presentasikan ini kan masih dalam konteks bagaimana ini belum bisa di-download di Play Store umpamanya. Orang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita tidak memaksa orang untuk percaya dan kemudian tertarik. Kita hanya mengajak teman-teman yang memang tertarik, ayo menjadi bagian yang pertama dan kemudian menjadi bagian yang dalam tanda petik sebagai co-founder dari aplikasi ini. Kan kira-kira seperti itu. Sama seperti yang kemarin apa kita diskusikan tentang pupuk umpamanya. Kita sampaikan tentang pupuk ya mungkin orang tidak akan tertarik untuk mencoba dan seterusnya. Kalau ada yang sudah sukses ya baru nanti kita mau ikut ya nggak apa-apa. Mas Panudi salah satunya yang kemudian oke saya siap untuk kemudian mencoba walaupun saya belum lihat secara langsung saya siap untuk mencoba ya. Ya privilege-nya ke Mas Panudi apa? Ya karena Mas Panudi yang siap untuk melakukan uji coba di Sukoharjo dalam catatan kita udah jelas ketika nanti ini pupuk ini kemudian kita mulai mendapatkan hak untuk edarnya, itu maka Mas Panudi adalah orang pertama yang akan ditanya, siap nggak untuk kemudian megang distributor di Sukoharjo. Kalau nggak siap, artinya walaupun Mas Panudi yang memulai, tapi Mas Panudi nggak siap, ya itu resikonya Mas Panudi untuk kemudian tidak menggunakan privilege yang kita berikan. Sama seperti kemarin Lampung. Lampung itu Pak Subari juga sudah menyatakan, oke saya siap 2 hektar saya uji coba. Ya kita akan menghargai itu dalam satu bentuk apa? Ketika 2 hektar menggunakan pupuk itu kemudian orang melihat dan hasilnya bagus, kemudian besok orang pengen beli, ya kita tinggal menyampaikan ya kalau mau di Lampung Timur, ya ketemunya hanya sama Pak Subari, urusan bisnisnya ya pesannya ke Pak Subari dan seterusnya. Sama ketika Sukoharjo, ya pesannya nanti ke Mas Panudi yang kemudian ada bisnis di situ. Nah ini apa kita sangat pahami apa yang tadi disampaikan bahwa bukan hanya karakter di Bantaeng, tapi yaitu karakter masyarakat masyarakat pertanian, masyarakat desa memang seperti itu. Tidak semuanya kemudian siap menjadi apa inovator atau siap untuk memulai hal-hal yang baru. Dan itu memang dari dulu saya sudah dapatkan ilmu itu dari zaman kuliah dulu dengan dosen dosen saya Pak Ahmad waktu itu Profesor Dr. Ahmad menyampaikan ini karakter
yang kamu harus pahami ketika bicara tentang pembangunan dan pembangunan desa. Jadi ada orang yang kemudian bisa melihat itu dimulai dari keyakinan atau mimpinya. Ada orang yang percaya itu karena melihat. Jadi karena sudah melihat, oh ya benar, ternyata ada boneka seperti anjing yang bisa kita perintah-perintah. Ada orang yang enggak ada orang yang percaya setelah melihat, tapi ada orang yang menemukan dan membuat boneka itu ya dia bukan percaya dulu baru melihat. Dia percaya dia bukan melihat kemudian percaya, tapi dia mempercayai bahwa bisa ada boneka yang bisa diperintah seperti anjing gitu kan. Sehingga dia berusaha untuk sampai itu dia bisa melihat sebagai satu kenyataan. Saya pikir itu, dan ini adalah satu kesempatan baik untuk kita bersama. Semoga kawan-kawan bisa menerima dan menyambut baik ini, khususnya untuk kawan-kawan yang di rumah BUMDes. Saya akan sampaikan undangan khusus yang sudah bergabung di rumah BUMDes karena database-nya sudah ada di situ. Hanya kalau yang memang tidak mengisi nomor handphone, maka ya risikonya kami tidak bisa mengundang dalam grup khusus keluarga rumah BUMDes. Nanti kami akan prepare untuk itu, dan disitulah akan ada informasi-informasi yang mungkin lebih awal daripada yang lain. Kira-kira itu, Mas Panudi. Terima kasih untuk waktunya. Salam bahagia, salam sehat untuk semua orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Ya. Langsung Cak Itong, closing statement. Wah, gaspol ini Mas Panudi, karena laris ini menjadi bagian penting dari upaya, ya menurut saya tidak sekedar bisnis sih Mas Panudi. Tapi kalau dalam konteks bisnis perlu gaspol ini. Karena apa? Karena juga bisa membuka ruang isolasi tadi itu. Lalu kemudian bisa menjadi bagian dari unit-unit yang ada di BUMDes. Nah, ini karena apa? Karena di desa itu juga masih, bahkan saat marak-maraknya ojek online, maka di desa pun juga sebetulnya sudah berjalan ojek online dengan caranya sendiri tanpa terorganisir gitu ya. Misalkan dengan panggilan melalui WhatsApp, melalui SMS begitu. Nah, ini peluang sebetulnya sangat jadi peluang untuk kemudian kita sosialisasikan dan kita kembangkan bersama. Mari teman-teman semuanya kita gaspol bersama dengan Laris. Terima kasih Mas Panudi, Pak Ya, Dekoco, dan teman-teman semuanya. ya, terima kasih Cak Itong, Pak Dekoco. Ya, kita sudah lebih dari 1,5 jam berbincang-bincang, dan saya punya keyakinan bahwa ini bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi di dampingan-dampingan kita atau di BUMDes-BUMDes kita. Ini sebuah alternatif inovasi yang baru, dan saya kira ini juga nanti akan membangun jejaring seluruh Indonesia kalau itu rekan-rekan di rumah BUMDes sudah bergabung di sana, dan inovasi-inovasi yang lain akan menyusul. Saya kira kita cukupi sekian. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. Waalaikumsalam. Salam.